Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Mars Deli Serdang. Pembacaan Al-Quran. Sari Tilawah. Pembacaan doa. Kata sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah UPT SPF Asdian 104.256 Rogemuk. Pemberian motivasi dan nasihat oleh Ibu Kapsat kepada siswa kelas 6 dan wali murid. Walau ada yang ibunya sudah meninggal, tapi tetap punya ibu. Ya, anak-anak ibu tahu nggak? Dari bayi, dari dalam perut ibunya tidak berhenti loh berjuang. Mulai dari mabuk, muntah-muntah, sakit kepala, nggak bisa bangun, bahkan ada yang tidak bisa melihat matahari. Kalau udah lihat panas mabuk, luar biasa mau pingsan. Itulah yang dialami ibu kita. Demi apa? Demi melahirkan kita dalam keadaan sehat. Nah, jadi anak-anak ibu, begitu perjuangan ibu kita. Ayah kita tidak berhenti mencari nafkah untuk makan kita, mulai dari kita dalam kandungan. Nah, kalau nggak dikasih makan bisa anak-anak ibu sebesar ini? Bisa? Nggak bisa. Ya, setiap tetes keringat ayah adalah untuk anaknya. Jadi anak-anak ibu jangan berhenti berjuang. Belajar merupakan perjuangan kalian anak-anak. Anak-anak ibu wajib membalas budi orang tua. Wajib berbakti sama orang tua. Bagaimana cara berbaktinya? Dengan belajar. Ya. Terus kalau orang tuanya udah meninggal, bagaimana cara berbaktinya? Dengan apa? Sholat dan berdoa. Dari mana kita peroleh itu? Dari belajar. Ya, jangan sia-siakan itu. Itu pesan ibu dan guru-guru kalian di sini. Ya, jangan ada yang nggak menyambung. Jangan ada yang tidak mendoakan orang tuanya semasa hidup walaupun sudah meninggal. Ketika orang tua kita masih ada, kita nggak mendoakannya. Hah? Mendoakannya enggak? Tetap mendoakannya. Tetap kita doakan sehat. Tetap kita doakan berkumpul kembali dengan kita. Dan jangan sia-siakan jerih payah orang tua. Ya,
Bisa anak ibu? Bisa janji anak-anak ibu yang cowok ganteng-ganteng ini? Yang cewek-cewek ini yang cantik manis? Bisa? Iya. Insya Allah. Iya. Ya, masih ingat pelajaran adab yang selalu diberikan Bapak Ibu gurunya? Kalau mau berangkat cium tangan orang tua. Kalau orang tua bicara tidak boleh menyela, memotong pembicaraan. Kalau lewat di depan orang tua bagaimana? Menunduk. Ya, anak-anak ibu ingat itu. Sampai kalian besar nanti, bahkan sampai kalian dewasa, ingat dan lakukan. Ya, anak-anak ibu. Anak-anak ibu kenal B.J. Habibie? Siapa? Siapa? Pembuat pesawat. Masih hidup atau sudah almarhum? Sudah almarhum. B.J. Habibie pernah berkata, keberhasilan bukan milik orang pintar, tapi keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha. Ingat itu. Jadi buat anak-anak ibu yang selama ini merasa rankingnya jauh di bawah, hanya satu, jangan menyerah. Tetap lakukan yang terbaik. Juara satu bukan berarti menjadi jaminan kalian sukses bisa membahagiakan orang tua. Tapi terus berusaha, terus berbuat yang terbaik akan membuat kalian menuju ke sukses. Ya, ingat itu. Jadi anak-anak ibu yang perempuan yang cantik manis ini mau nanti sesudah dewasa bersuamikan pejabat? Mau? Mau enggak? Atau mau bersuami gelandangan? Kalau mau bersuamikan, berkeluarga dengan pejabat, dengan pemerintah, dengan pemimpin daerah kita, dengan pengusaha, satu kuncinya nak, sekolah. Karena apa? Dengan bersekolah kalian bisa mengenal banyak orang. Kalau nggak sekolah, itu yang dikenal cuma tetangga kanan kiri muka belakang paling banter satu dusun atau satu desa. Nah nanti jodohnya gitu buka jendela nampak tuh. Karena taunya hanya di lingkup situ saja. Tapi kalau anak ibu belajar, habis dari sini ke SMP, nanti di SMP punya lagi banyak kawan. Jadi kita bisa berkenalan dengan ya, yang laki-laki, yang ganteng-ganteng ini. Mau nggak nanti ketika dewasa punya istri yang pintar? Caranya satu, sekolah. Karena dengan bersekolah kalian akan menemukan jodoh orang-orang yang bersekolah juga. Jadi kalau pulang dari sini anak-anak ibu yang tepi laut nggak sekolah, nggak nyambung ke SMP, pergi ke laut jumpa jodohnya orang laut. Entah di tengah laut sana, apalah kerjanya? Allahu Akbar. Ya kan? Boleh melaut nak, membantu orang tua silahkan, itu luar biasa keren. Tapi jangan tinggalkan sekolah, karena sekolah merupakan jembatan kalian menuju keberhasilan. Bisa anak ibu? Insya Allah. Insya Allah. Baik, selesai dari anak-anaknya. Untuk ibu bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, anak bapak ibu yang hari ini hadir di sini, yang Allah amanahkan, yang Allah titipkan kepada ibu dan bapak untuk bapak ibu didik dengan benar. Bapak ibu punya kewajiban besar mendidik mereka, bukan hanya memberi makan atau membesarkan mereka. Tapi tugas pendidikan itu sebenarnya
sebenarnya ada di pundak bapak dan ibu. Sekolah hanyalah sebuah wadah yang memfasilitasi itu. Ingat bapak ibu, tanggung jawab bapak ibu adalah menyekolahkan mereka, memberikan pendidikan ilmu agama dan dunia yang benar. Apabila mereka salah menjalankan kehidupan ini, dosanya ada di tangan bapak dan ibu. Pertanggungjawabannya dunia dan akhirat ada di tangan bapak dan ibu. Jangan marah ketika anaknya pulang nilai matematikanya cuma 5. Jangan libas mereka ketika mereka nggak siap mengarangnya pelajaran bahasa Indonesia. Kenapa bapak ibu? Anak bapak ibu dilahirkan tidak ada yang bodoh, semuanya sama. Semua bayi dilahirkan dalam keadaan menangis. Tidak ada gitu lahir lari. Ada di sini anaknya gitu lahir lari. Sudah pandai cakap, sudah pandai matematika, ada? Tidak ada. Semuanya sama. Mereka hanya bisa menangis. Bahwa menyatakan bahwa anak-anak tidak ada yang bodoh, bapak ibu. Ingat itu. Dan satu kalimat keluar dari mulut bapak ibu adalah doa untuk mereka. Jangan ucapkan kalimat yang tidak baik untuk mereka, karena itu adalah bagian dari doa. Ucapkanlah kalimat baik, walaupun dia ngeseli kita, walaupun tindakannya kadang gak pas sama kita. Karena apa? Karena mereka masih dalam usia anak-anak. Mereka bukan orang dewasa kecil, tapi mereka adalah anak-anak. Yang nalarnya tidak seperti kita, dan bapak ibu juga merasakan fase yang sama dulu ketika masih anak-anak. Ya, jadi bapak ibu, jika anak-anak ini tidak melanjut sekolah, tanggung jawab besar ada di pundak bapak ibu. Anak-anak kita luar biasa loh bapak ibu. Saya kasih contoh anak kelas 6 yang sekarang, beberapa saja. Beberapa. Ada Muhammad Jaini. Mana orang tua Muhammad Jaini? Terima kasih Bu. Muhammad Jaini pernah mengikuti Olimpiade Matematika tingkat kabupaten. Kita kasih tepuk tangan dulu. Attitude-nya, adabnya bagus, luar biasa. Oh, anak ibu Muhammad Jaini coba berdiri, biar Pak Kades melihat. Ayo berdiri Muhammad Jaini. Iya, inilah Muhammad Jaini. Kasih tepuk tangan sekali. Silakan. Nah, di tahun kemarin Muhammad Jaini lolos ke tingkat kabupaten dalam kompetisi matematika. Ya, ada juga Delima mewakili sekolah kita tingkat kecamatan untuk kompetisi IPA. Berdiri Delima. Mana orang tua Delima? Terima kasih Bu. Itu di bidang ilmu Bapak Ibu. Ya, itu contoh di bidang ilmu. Tapi ada dua lagi contoh yang pengakuan gurunya, yang dilihat gurunya di kelas itu biasa-biasa aja. Mungkin kalau ranking hampir menjadi juru kunci, tapi mereka juga berhasil. Kita minta berdiri Alamsa, Nur Alamsa, silakan berdiri. Mana orang tua Nur Alamsa? Terima kasih Bu. Silakan Nur Alamsa. Ibu coba berdiri, Pak Kades mau lihat mana orang tua Nur Alamsa. Terima kasih Bu. Nah Bapak Kades, Nur Alamsa ini meraih juara 2 di Popcup lempar turbo Kabupaten Pak. Kemudian meraih medali perunggu di OSN dalam kit atletik dan meraih medali perunggu juga perak ya, perak di OSN itu medali perak Pak, juara 2. Dan tingkat provinsi mengalahkan berkompetisi dengan kabupaten lain se-Sumatera Utara nomor 3 dalam sprint lari jarak pendek. Luar biasa prestasi
Guru, bagaimana alam di kelas? Diam aja Bu. Bagaimana PR-nya? Dikerjakan semampunya. Apa artinya Bapak Ibu? Oh, satu lagi, ada Jeremy. Mana Jeremy? Coba Jeremy berdiri. Orang tuanya mana? Ya, silakan berdiri Bu. Iya, terima kasih. Kasih aplaus Jeremy. Silakan Jeremy. Luar biasa. Nah, Jeremy ini Bapak Ibu tahu, dia 2 kali meraih medali perak di ajang pencak silat dalam seni silat. Luar biasa. Kalau ditanya, tepuk tangan dulu untuk Jeremy. Nah ini, kalau ditanya Bapak Ibu, kalau di pernah ke tingkat provinsi ya waktu itu ya Jeremy sama Alia ya. Nah itu di tingkat provinsi kalahnya di waktu saja, memanage waktu. Tapi dalam masa latihan hanya hitungan bulan loh. Luar biasa prestasinya. Kalau ditanya ke gurunya bagaimana Jeremy di kelas, ya biasa aja. Paling juga lasa itu. Betul gak kawan-kawannya lasa gak Jeremy? Suka usul gak? Tapi ternyata dia menyimpan bakat yang luar biasa. Jadi apa pelajaran? Ini hanya beberapa ya anak ibu. Kalau yang lain bahkan ada yang luar biasa. Ada juga anak ibu Aris, itu luar biasa. Kalau itu Bu, apa yang mau dikerjakan lagi? Jadi anak-anak itu tumbuh dan besar sesuai dengan bakat alam yang dimilikinya. Tidak ada anak-anak yang bodoh. Boleh ibu dan bapak tanya, ini Pak Kades bisa jadi Kades? Dulu juara 1 enggak Pak waktu di SD? Juara 1 enggak? Tidak juara 1. Juara berapa Pak? Juara 3 tapi bisa jadi Kades. Coba kita tanya, Bapak pengawas kita ini luar biasa sampai ke Jakarta, merupakan narasumber masuk nasional. Kita tanya, Bapak dulu waktu SD pernah juara Pak? Sama macam Pak Kades. Tapi apa? Kata B.J. Habibie tadi, keberhasilan merupakan milik orang-orang yang senantiasa berusaha. Jadi kalau nggak bisa ya baca aja. Tidak mesti yang dibaca itu dihafal. Baca aja, berusaha terus, jangan berhenti. Itu tadi, ya. Bapak Ibu banggalah dengan anak-anaknya. Doakan mereka menjadi anak soleh yang berbakti kepada kedua orang tuanya, pada negara dan nusa dan bangsa. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi mereka punya talenta sendiri. Ya, jangan dianggap oh ini juara 1. Pinter, anakku gak juara. Dari 25 siswa dia yang ke-25. Bodoh kali. Salah. Bapak Ibu belum menemukan apa potensinya. Jangan-jangan yang juara ke-25 tadi dialah yang mengangkat derajat Bapak Ibu. Kita tidak pernah tahu akan jadi apa mereka. Hanya ingat, tugas kita adalah memberikan pendidikan yang benar kepada mereka. Apalagi anak-anak ibu yang sudah dititipkan sama neneknya atau kakeknya. Kakek nenek tadi udah tua, lantas kalian berhenti belajar. Sayang sekali. Justru itu memotivasi kalian untuk menjadi lebih baik. Ya, ibu dan bapak, wali murid, orang tua yang terhormat, yang luar biasa yang saya banggakan. Satu inti dari apa yang saya sampaikan, bahwa teruslah mensupport mereka bagaimanapun caranya agar mereka terus bersekolah, tidak berhenti sampai di SD. Bapak Ibu SMP membuka lebar-lebar pintu gerbangnya untuk siswa remuk. Karena ini zonasi, jangan takut nggak lulus. Untuk anak kita yang sudah berprestasi tadi, bawa medalinya, bawa sertifikatnya, bawa apalagi surat keterangannya yang ada atau piagamnya, bawa tunjukkan pada mereka. Bapak Ibu, untuk anak-anak yang berprestasi itu bahkan sudah kepala sekolah SMP dari beringin minta ke saya. Saya bilang, saya mah bukan orang tua yang melahirkan. Orang tua yang melahirkan nanti yang melanjutkan. Mereka
minta kenapa anak-anak berprestasi ini akan mereka bina terus sampai nanti di SMP mereka lanjutkan kompetisi sampai ke tingkat nasional. Kita kasih tepuk tangan untuk anak-anak hebat kita. Ya Bapak Ibu, jadi dari mulai jenjang itu mereka sudah meniti karir mereka di bidang minat dan bakat mereka masing-masing. Jadi itu saja, sudah panjang kali lebar yang saya sampaikan. Nanti sudah antri lagi, Bapak Kadesnya udah nggak sabar ini memberikan. Mungkin ada sesuatu yang mau diberikan. Ya, itu saja. Apabila mohon maaf Pak kelamaan, ya karena gitu kalau udah pegang mic supaya ada. Kata sambutan oleh Bapak Kepala Desa Rugemuk. Kata sambutan oleh Bapak Wakil Komite Sekolah. Kata sambutan oleh Bapak Pengawas SD. Kata sambutan oleh perwakilan wali murid kelas 6. Kata sambutan oleh Bapak dan Ibu Wali kelas 6. Penampilan siswa kelas ke-6 menyanyikan lagu Guruku Tersayang. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Orang tua menjemput anaknya untuk pelepasan simbol. Pidato perpisahan oleh perwakilan siswa kelas 6. Pelepasan simbol atau atribut sekolah oleh orang tua dan wali kelas 6.
Zaini. Maaf. Muhammad Zaini. Kemudian Hairani. Untuk anak-anak ibu, kami harap anak-anak ibu semua tetap melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya sampai anak-anak ibu tercapai cita-citanya. Mengucapkan terima kasih kepada orang tua. Seluruh siswa kelas ke-6 mengucapkan terima kasih kepada guru dan staf UPT SPF Asdian 104.256 Rogemuk.